dan dia mempersiapkan bekal lil mauti, menyambut datangnya kematian, qabla nuzulih, sebelum kematian itu datang menghampirinya. Dia telah mempersiapkan, dia telah kembali kepada Allah sebelum uban kepalanya datang. Dia telah bertaubat kepada Allah sebelum badannya sakit, karena sakit itu dekat dengan kematian walaupun bukan tanda yang pasti gitu. Uban itu dekat dengan kematian walaupun bukan yang pasti, sehingga dia mempersiapkan segalanya. Sebelum dia sakit, dia telah mempersiapkan dirinya waktu dia sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa likafatil anbiya'i wal mursalin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa qarabatina wa ahli baitina wa atadinatina wa ila arwahil muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Kita khususkan Al-Fatihah kepada muallif Habib Zain, dan kita hadiahkan Al-Fatihah untuk orang tua kita. Semoga dilapangkan alam kuburnya, senantiasa diselimuti dengan kasih sayangnya dan dicucuri dengan ampunannya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiah dan kesehatan. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah buat diri kita dan seluruh keluarga kita. Semoga kita sehat-sehat selalu, dilimpahkan afiah oleh Allah. Segala kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Segala kesempitan kita diberikan kelapangan oleh Allah. Segala hajat kita dicampaikan oleh Allah. Anak keturunan kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Bi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nawaitu ta'limal muta'allim alifal wal istifada wa nafa wa intifalillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun ya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah, semoga di 10 malam terakhir ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar dan keutamaannya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bukanlah termasuk orang-orang yang beramal bersandar dengan Lailatul Qadar, tapi semata-mata beramal mengejar apa yang Allah sediakan buat kita, yaitu keridhaannya dan melihat wajahnya di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada muhasabah yang lalu kita telah membacakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah
kisah-kisah tentang kematian, maka pada pertemuan ini kita akan masuk pada bab al-istiqdad lil mauti. Istiqdad itu artinya mempersiapkan bekal. Kita mau berangkat ke sesuatu, sebelum berangkat kita telah mempersiapkan segala keperluan yang akan kita hadapi di tempat di mana kita akan berangkat. Kalau ibarat orang mau pindah, dia akan membawa kompornya, membawa pakaiannya gitu. Sehingga dia apabila sampai di tempat tujuannya, dia telah mempunyai segala keperluan yang dia butuhkan di tempat dia berpindah. Itulah kira-kira makna istiqdad itu. Itulah kira-kira makna istiqdad. Jadi persiapan bekal untuk menghadapi kematian, istiqdad lil mauti. Dalam bab ini dia menampilkan pertama sekali perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innan nura idza dakhalal qalba, sesungguhnya cahaya apabila masuk ke dalam hati, insyaraha lahu sadru, maka akan terbukalah dada, wamsah dan lapang. Jadi kalau bisa cahaya kebenaran itu masuk ke dalam hati kita, maka hati itu akan terasa lapang dan terbuka, sehingga apapun nasihat akan memberi bekas kepada kita. Tapi kalau hati kita yang sempit, jangankan 10 malam di sini, tidur seumur hidup dia di masjid nih, tapi nur tak masuk dalam hatinya ketua, tetap akan sempit dia. Allah. Makanya tujuan kita beriktikaf itu bagaimana nur itu bisa masuk. Tujuan kita solat berjamaah supaya nur itu bisa masuk. Kita membaca Al-Quran bagaimana nur itu bisa masuk. Makanya kita membaca Al-Quran, walaupun membacanya saja telah mendapatkan pahala, tapi tetap disunnahkan kita mentadaburinya agar nur itu bisa masuk. Kalau nur itu sudah masuk, semuanya akan terasa lapang dada. Ketika menerima takdir, dalam keadaan nikmat dia bersyukur, dalam keadaan sempit dan sulit dia akan bersabar. Kalau nur itu telah masuk ke dalam hati. Lalu para sahabat bertanya, apakah tanda dari hati yang terbuka dan lapang ya Rasulullah? Ini gitu ya. Kila, lalu ditanyakan kepada Rasulullah, fahal lidzalika min alamah, apakah ada tandanya? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, tandanya ada. Tanda ya, tanda bukan satu kepastian. Ingat itu. Tanda adalah ciptaan yang digandengkan oleh Allah, seperti hujan dan mendung. Bisa saja nanti hujan itu ada, mendung tak ada, bisa saja. Tapi setidak-tidaknya dengan tanda ini kita bisa merasakan apakah nur itu telah masuk ke dalam hati kita atau tidak. Kalau di dalam hati kita itu kita rajin sholat duha, tapi sulit menerima takdir, lah lama dan sholat duha tapi kok tidak kayo-kayo ya gitu. Ada gitu aja sih, murah aja sih. Kata Ustaz tuh kalau kita sholat duha maka kita akan lapang rezeki. Masih sulit juga bagi hati itu menerima takdir itu. Berarti kan ini tanda-tandanya kan. Nah, kita akan melihat tanda-tanda itu. Yang pertama kata Rasul, ada tanda-tandanya. Qala na'am, tanda-tandanya ada. Yang pertama at-tajafi andaril ghurur. Dia akan menjauh, maksudnya dia tidak cinta dengan kampung tipu daya ini. Dunia ini kan tipu daya semuanya. Yang kita lihat cantik itu hakikatnya sebenarnya tak cantik itu. Hakikat yang kita kejar di dunia ini seakan-akan itu yang paling indah, tapi kalau kita renungkan justru itu bukan sesuatu yang indah gitu. Dunia ini nipu semuanya.
Apalagi zaman akhir zaman ini, kita lihat orang cantik bulu matanya palsu, kita lihat orang itu cantik rupanya bodinya palsu, semuanya tipu daya. Mobil mewah yang kita sangka, oh ini mobil bagus nih, kalau pakai mobil kita nih enak nyaman kemana-mana. Nyatanya ajal seseorang di atas mobil yang dicintainya, tak bisa juga melindunginya gitu. Makanya dunia ini kampung tipu daya. Kampung tipu daya. Makanan ini adalah menyehatkan kita ini, kalau tak makan mati. Justru orang terancam kalau makan mati. Berapa banyak orang yang dibatasi oleh orang makanannya. Semuanya tipu daya, mana ada yang tak menipu. Di dunia ini kalau tak pandai kita membawa keluarga kita, sepatutnya keluarga itu dalam fitrah pasti membela. Tapi dunia ini menipu. Di akhirat nanti justru keluarga juga yang menuntut. Anak yang kita sayangi masuk penjara, kita keluarkan, dia salah, kita bela. Tapi nyatanya dunia ini juga menipu. Maka tanda yang pertama apa itu? Tata japa, dia menghindar, dia menjauh, tidak mencintai kampung yang tipu daya ini. Tanda yang kedua, al-inabah ila daril khulud, dia itu kembali kepada kampung yang kekal. Karena pada prinsipnya dunia ini adalah tempat tinggal. Kata kita kan, perasaan kita apa? Dunia ini tempat tinggal kita, sehingga membangun rumah sebagus-bagusnya, secantik-cantiknya. Tapi kalau kita mau merenungkan, dunia ini rumah kita itu tempat tinggal atau tempat meninggal loh. Coba kita renungkan, rumah kita yang megah, kita bangun cantik-cantik, kira-kira tempat tinggal atau tempat meninggal? Kalau mau tempat tinggal, coba bikin wasiat, kalau saya mati, sehubungan rumah ini saya yang bangun, saya tidak mau tinggal dalam kubur, saya mau tinggal dalam rumah. Ada enggak anaknya mau melaksanakan wasiatnya? Mana ada yang mau? Karena rumah itu adalah tempat meninggal. Nah, kalau udah mati, kita tidak tinggal di sana lagi. Justru tempat tinggal kita adalah kita harus paham. Dia kembali kepada kampung yang kekal. Yang ketiga tandanya apa? Wal istiqdad, dan dia mempersiapkan bekal lil mauti, menyambut datangnya kematian, qabla nuzulih, sebelum kematian itu datang menghampirinya. Dia telah mempersiapkan, dia telah kembali kepada Allah sebelum uban kepalanya datang. Dia telah bertaubat kepada Allah sebelum badannya sakit. Karena sakit itu dekat dengan kematian, walaupun bukan tanda yang pasti gitu. Uban itu dekat dengan kematian walaupun bukan yang pasti. Sehingga dia mempersiapkan segalanya sebelum dia sakit. Dia telah mempersiapkan dirinya waktu dia sehat. Sebelum dia tua, dia telah mempersiapkannya. Sewaktu dia muda, dia telah mempersiapkan sebelum dia tua gitu. Di waktu dia lapang, dia telah mempersiapkannya sebelum dia sempit gitu. Makanya Rasulullah mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah manfaat, tamaklah kamu, ambil keberuntungan kamu dengan waktu sehat sebelum datang waktu sakit, kata Rasulullah. Sebab dikatakan Rasulullah seperti itu. Kenapa? Orang yang ketiga, tanda dari yang ketiga orang yang dadanya lapang dan terbuka adalah dia mempersiapkan bekal kematiannya qabla nuzulih, sebelum kematian itu datang menghampirinya.
Kemudian pengarang kitab ini mengambil perkataan Imam Bukhari tentang persiapan menyambut kematian. Apa kata Imam Bukhari radhiyallahu an? Manusia cerdas ini. Tak akan ada lahir manusia seperti Bukhari ini lagi. Kalau seperti Albani banyak. Kalau seperti Albani banyak. Seperti Muhammad Isa Al-Padani aja tak ada. Apalagi seperti Imam Bukhari itu. Tidurnya saja menghafal ya, apalagi kalau dia bangun. Imam Bukhari itu. Apa kata Imam Bukhari dalam lantunan syairnya? Dia sengaja ulama itu terkadang-kadang memberikan nasihat dalam bentuk lantunan-lantunan syair sehingga bisa dibaca, dikenang seperti dibuat oleh Wali Songo kan, ada dibikinnya nasihat-nasihat itu dalam bentuk syair-syair. Apa kata Imam Bukhari? Ightanim fil faraghi fadla ruku'in. Manfaatkanlah, tamaklah, ambillah keberuntungan fil faraghi, dalam waktu luangmu, fadla ruku'in, dengan keutamaan ruku', dengan salat. Fa'asa ayyakuna mautuka baqtatah, sebab bisa saja kematianmu itu datang tiba-tiba. Jangan bertaubat ingat Allah waktu sakit. Tapi kata Imam Bukhari apa? Ambillah manfaat di waktu luangmu dengan keutamaan ruku'. Berarti di waktu sehat, di waktu lapang gitu. Kenapa? Karena bisa saja kematian itu datang tiba-tiba, yang tidak kau sangka. Sedikit pun kau tak sakit, tetapi kematian datang juga. Maka ambil waktu luangmu gitu. Ambil waktu luang itu, mengambil keutamaan ruku'. Kata Imam Bukhari, kam sahihin ra'aita min ghairi saqam. Berapa banyakkah orang yang sehat yang kau lihat, yang kau saksikan dengan mata kepalamu, min ghairi saqam, tanpa ada sakit sedikit pun. Dia datang dalam bentuk kalimat nakirah. Imam Ustaz Nasution tahu dia tu, tidak dalam bentuk kalimat ma'rifat, min ghairi saqamin, tanpa ada sakit sedikit pun, pilek pun tidak gitu, sakit mata pun tidak, sehat sekali. Zahabat nafsuhu sahihah falsana, tapi dirinya yang sehat, segar dan bugar, pergi ruhnya begitu saja dengan mudahnya tuh. Tiba-tiba berapa banyak orang sedang asik bernyanyi mati gitu, ya kan? Sedang asik berjalan mati dia, sedang enak tamasa, sedang bersenang-senang dengan keluarganya mati dia gitu. Berapa banyak gitu. Bisa juga lama-lama sedang ceramah bisa saja, walaupun belum ada gitu, walaupun belum ada. Sedang sholat ada orang mati sujud mati dia ada. Sedang ngaji ada, kalau sedang ceramah jaranglah. Belum ada lagi. Allah. Makanya dikatakan Imam Bukhari, makanya kam saqiin ru'aita min ghairi saqam. Berapa banyak orang yang kau saksikan tanpa ada sakit sedikit pun, begitu kata Imam Bukhari. Zahabat nafsuhu sahihah, yang mana jiwanya, dirinya yang sehat segar bugar itu, pergi ruhnya begitu saja dengan mudahnya. Qala al-qail, seorang penyair berkata, ta'akhab lidzi la budda minhu, persiapkanlah diri bagi sesuatu yang pasti. Fa innal mauta, sebab kematian itu miqatul lil ibad. Miqatul ibad adalah waktu yang dipastikan bagi seorang hamba. Sesuatu yang berakhir pasti berawal. Sesuatu yang berawal boleh saja berakhir. Inilah ketentuan Allah. Kalau dia berakhir pasti berawal. Makanya kalau ada orang mati
lalu ada orang ingin membawa protokol atau menulis nisannya, apa kata orang? Dia lahirnya kapan gitu. Karena sesuatu yang berakhir pasti akal kita menetapkannya. Tetapi sesuatu yang berawal boleh saja tidak wajib berakhir. Contoh surga neraka berawal tapi tak berakhir karena diabadikan oleh Allah. Kenapa begitu? Sesuatu yang berawal boleh saja berakhir, berarti kapanpun siap diakhiri. Film ada awal kan, ada akhirnya. Makanya film ada durasi, boleh dibikin 15 menit, boleh dibikin 10. Tapi kalau dia berakhir pasti berawal. Kalau ada kita nonton film tiba-tiba berakhir, film apalah nih, tak tahu cerita, tiba-tiba ada datang akhir. Mana awalnya, bagaimana ceritanya nih? Akal tak bisa menerima gitu. Akal tak bisa menerima. Tetapi sesuatu yang berawal, siap-siaplah pasti berakhir. Makanya kata Imam Bukhari seperti itu. Berapa banyak orang yang sehat, yang mana segar dan bugar, nyawanya pergi begitu saja, mudah saja. Kemudian penyair tadi melanjutkan lagi, apa kata penyair? Atarda antakuna rafiqa qaumin, apakah engkau ridha engkau berjalan bersama orang yang banyak, lahum zadun, mereka semua membawa bekal, wa anta bi ghairi zadin, sementara engkau sendiri yang tak bawa bekal. Apa ndak ada malu kamu? Awak pergi ke Sumbar sama-sama, orang bawa tas, bawa kue, bawa segala keperluan, awak cek balenggang pakai baju je dengan celana. Malu nak kita kira-kira tu? Abang kalau pulang kampung malu tak bang? Orang pulang kampung bawa sodo-sodonya. Tu nyatanya awak pulang kampung tak bawa apa-apa di dunia ni, bukan akhirat. Malu tak kita? Yang mana mereka semua punya bekal, kamu sendiri yang tak punya bekal. Dunia ini perjalanan gitu ha. Tapi kita disibukkan dengan hal dunia ini. Apa kata almarhum Gus Dur? Ini kita apa juga lah ya, almarhum Gus Dur. Jangan kamu mati-matian mengejar sesuatu yang tidak kamu bawa mati itu ha. Jangan kamu mati-matian mengejar sesuatu yang tidak akan dibawa Kenapa begitu? Dunia ini perjalanan, kamu mempersiapkan bekal, karena akhirat itu perjalanan yang panjang. Kadang-kadang Gus Dur ini lurus juga nasihatnya nih. Jangan kamu mati-matian mengejar sesuatu yang tidak akan dibawa mati. Kemudian penyair lagi melanjutkan syairnya masih dalam kitab yang sama. Tazawwad minat taqwa, berbekallah kamu dari takwa ini. Fa innaka la tadri, sebab engkau tidak tahu, idza jannal lailu, apabila datang malam gelap gulita, hal ta'izu ilal fajri, apakah engkau masih bisa hidup sampai besok pagi itu ha. Kata penyair, bekali diri dengan takwa. Sebab kamu tidak tahu apakah kamu seandainya di waktu malam masih bisa hidup sampai pagi. Jadi sore hari itu ayah saya makanlah di rumah saya. Makannya enak kali. Tertipu kita. Tanda-tanda maut itu datang sebelum 40 hari kan. Enak makan orang itu. Biasanya dia tidak mau makan, tiba-tiba makannya enak. Atau siap-siap lah tu. Cuma kita kadang-kadang tertipu kan. Jadi ayah saya tadi makan sore itu enak saja. Bergurau-gurau lah dengan cucunya sehat walafiat. Malam itu tidur dia. Pas subuh mau dibangunkan solat, tidak ada dia lagi. Janal lail, datang malam gelap gulita, dan engkau tidak tahu pasti, hal ta'isuna ilal fajri, apakah engkau akan bisa bertahan hidup sampai waktu fajar. Itu kisah nyata. Kemudian saya melanjutkan lagi, apa kata dia?
Berapa banyakkah pemuda yang tertawa di waktu sore dan paginya, padahal kain kapannya sedang ditenun. Padahal orang SKM sedang membeli kapan untuk dia. Ya habis kain kapan, abolilah. Banyak kita tak sadar tuh. Berapa banyak pemuda-pemuda yang enak tertawa pagi dan sore, sementara kain kapannya sedang dipersiapkan tanpa disadari. Bisa saja awak yang beli kain kapan surang lantaran kita pengurus SKM, lalu simpan di rumah kita, rupanya kain kapan itu untuk bisa saja, apa pula tidak bisa. Dan berapa banyakkah orang yang sehat mata min ghairi illatin, mati tanpa ada sebab, sakit tanpa ada sebab gitu. Berapa banyak orang mati tanpa ada sebab. Dia taki cuawa, lama-lama galak, baru tadi malam samu-samu jam 2 malam. Jadi ceritanya begini, malam itu berkumpullah kawan-kawan itu, tim-tim sukses Firdaus itu. Tim sukses Firdaus menang dia kan, tim suksesnya kumpullah malam itu, yang main koa, gembira-gembira. Jam 2 malam pulang dia ketua. Rupanya jam 8 pagi dibangunkan istrinya, tidak ada lagi kawan itu, tidak ada lagi dia, tidak sakit kok. Apa kata kawannya? Masa iya tadi malam minum bardek dengan saya? Masa iya baru balas WA saya? Min ghairi illatin, tanpa ada sebab sedikit pun. Kalau jatuh dia, ngapunya mati? Jatuh. Ngapunya mati? Sakit. Jelas ada sakitnya. Tetapi berapa banyak kau saksikan orang yang mati tanpa ada sebab yang sedikit pun kamu ketahui gitu. Tidak ada sebab sedikit kan. Kalau umpamanya cucu kakinya kena jarum, lalu benana, lalu infeksi, oh kita tak heran, mati ada sebabnya. Tapi berapa banyak kau saksikan orang yang mati tanpa sebab, sedikit pun tak ada sebabnya. Kata penyair ini, kita terjemahkan saja sikit-sikit. Dan berapa banyak orang yang sakit asaghinan minad dahri, justru bisa hidup beberapa waktu. Dia yang sakit, jadi sibuklah suaminya ini mengurus istrinya. Lah mau terkapar kan di awak kayu punya sawit, masih gampang lah diuruslah istri kau sakit, bawa lah berobat kemana-mana. Suaminya sehat-sehat saja, dia yang ngantar istrinya berobat. Yang mati suaminya. Masa iyo? Ya Allah, yang selama kau kan bininya sakit. Iyo, itu lakinya yang mati. Iyo, ya Allah ya Tuhan, kok bisa gitu yo? Kok bisa gitu? Ustaz ngarang-ngarang mah ID orangnya ditapung nih. Ditapung tinggal di kamar. Ya Allah, yang sakit bini yang mati ya gitu lah kira-kira gambarannya. Kemudian terakhir lagi saya habiskan juga sedikit. Dan berapa banyakkah pengantin zayyunuha li zawjiha, yang dihiasi orang untuk dihadapkan kepada suaminya, waqad qubidat ajsamuhum lailatal qadri, sementara jasadnya telah terdaftar akan diwafatkan di tahun itu di malam Lailatul Qadar. Kan takdir ini diturunkan malam Lailatul Qadar. Berapa banyak pengantin yang dihiasi, yang cantik-cantik dibikin untuk dipersembahkan kepada suaminya, untuk dipersunting, padahal pada malam Lailatul Qadar dia termasuk daftar orang yang akan diwafatkan di tahun ini. Terakhir kata dia dalam syair ini, wa kan min ghairi min sigharin yurtajatu la umrihim, dan berapa banyakkah anak yang kecil diharapkan panjang umur. Anak yang kecil diharapkan panjang umurnya, diperingati ulang tahunnya gitu. Anak yang kecil diharapkan panjang umurnya. Wa qad udhilat ajsaduhum zulmatal qabri, padahal tubuhnya telah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Berapa banyak anak yang kecil-kecil kita itu sakit, cepat kita obati,
Cucu kita sakit, langsung kita sibuk cari, nak mempan obat yang bagus, jangan di situ lagi, klinik itu obatnya tidak paten, pindah lagi ke sana yang paten. Sangat diharapkan hidupnya itu. Tetapi terpaksa juga kita masukkan. Berbeda cara masuknya. Makanya ada orang berkata, kalau ingin melihat orang yang tak punya dosa, lihatlah orang yang melintang masuk ke dalamku, masuk di pemakanan begini masuknya. Kalau kita masuknya begini, karena di atas keranda. Anak yang kecil masuknya begini. Saking berharapnya kita anak itu berumur panjang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah-kisah syair ini dapat kita pahami, kematian itu bisa datang kapan saja. Kalau kita ingin tahu bagaimana ngerinya alam kubur, saksikanlah ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur. Saksikan. Ada jenazah dibawa dari rumah sakit, sangat tegang sekali. Waktu dimandikan Bang Darsono, payah membalikkan badannya, tegang Pak Imam. Coba lihat bersama-sama nanti. Ketika orang memasukkannya ke dalam kubur, kok bisa patah badannya? Hati-hati jatuh dia. Padahal kita baru membawanya, tegang badannya. Pernahkah kita merenungkan itu? Saking ngerinya alam kubur tuh. Takut dia masuk ke alam akhirat tuh, saking beratnya. Karena kubur adalah pintu gerbang akhirat. Besok buktikan kata-kata saya. Kalau ada yang mati, tegang badannya, memandikannya dibalik-balikan kayak botol ini, kerasnya ketua. Tengok ketika dia masuk ke dalam kubur, patah kayak gini badannya. Perhatikanlah besok kalau tak percaya. Saking ngerinya alam kubur tuh, sampai jenazah yang sedang tegang bisa lunak dia. Allahu Akbar. Maka bekalilah hidup untuk menghadapi itu semua, karena akhirat begitu berat. Karena akhirat begitu berat. Mudah-mudahan nasihat yang ringan ini bisa mengetuk hati kita untuk lebih khusyuk beribadah. Jangan terlalu banyak mengopi di luar iktikaf tuh. Manfaatkanlah waktu-waktu bermunajah kepada Allah. Manfaatkan itu semua. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan masih menyapa kita atau tidak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.